rekan-rekan mahasiswa Prodi Hukum Manusia yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Tata Negara 2, dan pokok bahasan yang akan kita diskusikan di sini adalah tentang kelembagaan DPR. Ada dua sub pokok bahasan yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah sejarah kelembagaan DPR, dan yang kedua adalah wewenang serta tugas DPR. Ya, kenapa materi ini menjadi sangat penting? Karena dalam mata kuliah sebelumnya, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kelembagaan presiden. Kelembagaan presiden merupakan struktur kelembagaan di ranah eksekutif, pelaksana undang-undang, sedangkan DPR adalah kelembagaan yang berada di ranah legislatif sebagai pembentuk undang-undang. Dan jadi kelembagaan DPR ini sangat penting untuk kita pelajari dan kita ketahui, karena dia menjadi salah satu pilar dari trias politika atau sistem pembagian kekuasaan yang dianut di dalam negara-negara demokrasi modern. Ketika kita bicara tentang kelembagaan DPR, maksud saya ketika kita bicara tentang sejarah kelembagaan DPR, lembaga legislatif ini sebenarnya di Indonesia ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi pada era penjajahan Belanda dulu muncul yang namanya Volksraad. Jadi ini ada sebuah lembaga legislatif yang dibentuk berdasarkan konstitusi Indische Staatsregeling buatan Belanda. Jadi Volksraad atau Dewan Rakyat itu pada tahun 1918 itu dibentuk. Ada beberapa anggota di dalamnya. Jadi ketuanya diangkat oleh raja dan anggotanya ada 38, di mana 20 orang diantaranya dari golongan Bumi Putra. Di sini bergabung beberapa tokoh yang kemudian menjadi bagian dari pejuang kemerdekaan. Misalnya Husni Tamrin, Sutarjo dan lain sebagainya. Jadi tokoh-tokoh ini bergabung di Volksraad mewakili golongan Bumi Putra, dan di antara mereka ini menggunakan Volksraad sebagai jalan damai, jalan diplomatis, untuk memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Jadi pada tahun 35 itu muncul petisi Sutarjo, atau sering disebut juga sebagai Gerakan Indonesia Berparlemen, yang mendorong, menginisiasi tuntutan untuk atau persiapan Indonesia merdeka. Sayangnya gerakan ini ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa perjuangan kemerdekaan ini, setelah Belanda menyerah, kalah perang dengan Jepang, ini maka keberadaan Volksraad ini otomatis tidak bekerja, artinya tidak diakui lagi, karena Volksraad ini adalah bentukan dari pemerintah Hindia Belanda. Makanya kemudian pada tahun 1943 ketika masih di bawah penjajahan Jepang, itu dibentuk Jōsaingein, sebuah badan perwakilan yang hanya bertugas menjawab pertanyaan Saigo Shikikan sebagai penguasa militer tertinggi. Jadi ini semacam lembaga penasihat, badan penasihat. Jadi ini bukan lembaga perwakilan sebenarnya yang memiliki tugas seperti Dewan Rakyat yang membuat aturan dan lain sebagainya, maupun tugas-tugas legislasi. Nah, pada perkembangan berikutnya
pada setelah Jepang kalah, kemudian bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, terjadi proses perkembangan di fase berikutnya terkait dengan kelembagaan legislatif ini. Jadi setelah Indonesia merdeka, itu kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, dan yang beranggotakan 137 orang. KNIP ini menjadi cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Dan KNIP ini diatur di dalam aturan peralihan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, sehingga ketika KNIP ini dibentuk tanggal 29 Agustus 45, itu maka tanggal pembentukan KNIP ini sekaligus diresmikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka, terjadi beberapa kali pergantian sistem pemerintahan. Jadi waktu itu sempat muncul atau sistem pemerintahan berganti menjadi bukan sistem pemerintahan, bentuk negara berganti menjadi dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Kemudian UD-nya juga muncul, UD RIS atau UD Republik Indonesia Serikat. Kemudian situasi politik berganti lagi, kemudian buat Undang-Undang Dasar sementara. Proses itu mempengaruhi juga kelembagaan DPR. Jadi sempat muncul DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat itu tahun 15 Februari sampai 16 Agustus. Jadi umurnya sangat pendek sekali. Kemudian sempat juga muncul DPR sementara sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara, itu 16 Agustus sampai 26 Maret 1956, jadi sekitar 6 tahun gitu ya. Terus kemudian situasi politik kembali berubah. Terus kemudian tahun 55 dilakukan pemilu yang pertama, yang kemudian menghasilkan DPR, keanggotaan DPR hasil pemilu. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya keanggotaan DPR dari yang pertama sampai ketiga, periode pertama sampai periode ketiga sampai DPR sementara itu bukan keanggotaan DPR yang dipilih melalui pemilu. Jadi keanggotaan DPR yang dipilih melalui pemilu itu baru mulai tahun 56 atau setelah berlangsungnya pemilu pertama di Indonesia tahun 55. Hingga saat ini kelembagaan DPR terus berkembang, bahkan setelah Orde Baru tumbang, itu keberadaan DPR juga masih tetap eksis dan secara kelembagaan mengalami beberapa perubahan. Kalau kita lihat dalam tabel ini, sebenarnya dalam perspektif sejarah, keanggotaan DPR itu ada yang merupakan hasil dari pemilu dan keanggotaan DPR bukan dari hasil pemilu. Jadi keanggotaan DPR hasil pemilu itu di tahun 56 sampai 59, itu hasil pemilu pertama. Terus kemudian setelah itu ada beberapa fase dalam sejarah kita,
di mana DPR, keanggotaan DPR itu diisi, tetapi itu tidak melalui pemilu. Jadi DPR setelah dekret presiden, DPR GR gotong royong, DPR GR minus PKI, DPR GR orde baru dan sebagainya. Nah, DPR hasil pemilu itu kembali muncul itu tahun 71 sampai 77, yaitu sebagai DPR hasil pemilu kedua. Dan itu baru kemudian sejak saat itu pengisian keanggotaan DPR itu dilakukan secara konsisten melalui mekanisme pemilu. Bagaimana sebenarnya wewenang dan tugas DPR? Ketika kita bicara tugas dan wewenang DPR, ini di dalam mata kuliah sebelumnya, ketika kita bicara tentang perubahan UUD 1945, itu sebenarnya kita bisa melacak bahwasannya seiring dengan amandemen konstitusi atau perubahan UUD 1945, sebenarnya terjadi pergeseran, terjadi perubahan, beberapa kali perubahan wewenang DPR. Jadi kalau kita lihat di UUD 1945 yang asli itu sebagai salah satu contoh ya, kewenangan kekuasaan untuk membentuk undang-undang itu awalnya ada di tangan presiden. Terus kemudian setelah dilakukan perubahan konstitusi, perubahan UUD 1945 melalui perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat, ini terjadi pergeseran. Jadi kewenangan kekuasaan membentuk undang-undang itu tidak lagi ada di DPR, tidak lagi ada di presiden, tapi kemudian dialihkan ke DPR. Dan proses pengaliannya ini juga bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan dalam amandemen konstitusi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya wewenang dan tugas DPR itu berubah dan berkembang seiring dengan waktu. Yang terakhir, tugas dan wewenang DPR itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, yaitu perubahan Undang-Undang 17 Tahun 2018 tentang MD3 atau MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jadi di pasal 71 di sini kita bisa melihat apa saja sebenarnya wewenang DPR. Jadi yang pertama itu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi di sini kewenangan legislasi. Terus yang kedua, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Jadi sebenarnya kewenangan untuk membuat undang-undang itu ada di DPR, tetapi di sisi lain karena keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa, itu pemerintah oleh konstitusi itu diberi wewenang untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tetapi karena eksekutif itu tidak memiliki kewenangan membuat undang-undang, maka Perpu yang ditetapkan oleh presiden itu tetap harus dikirimkan ke DPR untuk dimintakan persetujuannya. Jika disetujui oleh DPR, maka Perpu tersebut berlaku menjadi undang-undang. Jika tidak disetujui oleh DPR, maka Perpu tersebut batal. Jadi dengan adanya kewenangan presiden untuk menerbitkan Perpu itu bukan berarti presiden memegang kekuasaan legislatif, karena Perpu itu oleh banyak orang itu juga disebut sebagai undang-undang sementara. Jadi dia bukan undang-undang yang dimaksudkan sebagai sebuah undang-undang yang bersifat permanen. Jadi dia bersifat sementara,
sifat permanennya itu muncul ketika dia sudah disetujui dan disahkan oleh DPR. Jadi di sini kelihatan bahwasanya kewenangan pembentukan undang-undang tetap ada di DPR. Wewenang DPR yang lain itu adalah membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD sebatas mengenai otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi kalau kita lihat di huruf D ini, jadi kewenangan legislasi, itu kekuasaan legislasi tetap sepenuhnya ada di DPR, dan DPD itu dalam konteks ini itu hanya mengajukan rancangan undang-undang yang terkait dengan isu-isu tersebut, dan DPD bisa ikut membahas tetapi tidak bisa ikut mengesahkan. Jadi kewenangan untuk mengesahkan tetap ada di DPR. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwasanya DPR itu benar-benar menjadi lembaga yang memegang kekuasaan legislasi. Termasuk juga rancangan undang-undang tentang APBN dan membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang otonomi daerah. Nah, di luar itu, di luar fungsi legislasi dan anggaran serta pengawasan, itu DPR berdasarkan Undang-Undang tentang MD3 ini juga memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Ini fungsi internasional gitu ya. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan besar bagi bagi kehidupan rakyat. Jadi di sini kita bisa lihat perjanjian internasional itu jika mau diadopsi dan diterapkan atau diratifikasi itu harus melalui persetujuan DPR. Jadi sepanjang perjanjian internasional itu menimbulkan akibat yang luas dan mendasar. Jadi itu harus melalui proses ratifikasi yang melibatkan persetujuan DPR. Jadi tidak bisa Presiden membuat perjanjian internasional dengan begitu saja, atau tidak bisa Presiden itu menerapkan perjanjian internasional tanpa melibatkan persetujuan DPR. Yang berikutnya, dia memberikan pertimbangan pada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Jadi di sini kalau di mata kuliah sebelumnya, ketika kita bicara sistem presidensial, Presiden itu memiliki kewenangan yudisial, kewenangan yang bersifat dan tanda petik yudikatif. Apa itu kewenangan yudikatif Presiden? Yaitu kewenangan Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi. Apakah berarti kemudian Presiden itu merupakan lembaga yudikatif? Bukan. Presiden tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan membuat putusan. Tapi Presiden itu jadi kewenangan itu tetap di lembaga yudikatif, tetapi Presiden memiliki kewenangan yudikatif, yaitu memberikan pengampunan, amnesti dan abolisi. Nah, dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Presiden berdasarkan Undang-Undang MD3 ini harus mendapat persetujuan dari DPR. Ya, wewenang DPR berikutnya itu adalah memberi pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain, memilih anggota BPK dengan mempertimbangkan pertimbangan DPD, memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan pemberhentian anggota Komisi Yudisial,
memberikan persetujuan calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial, memilih 3 orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden, ya, memilih 3 orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk dibuatkan keputusan Presiden. Jadi di sini memang kalau kita lihat berdasar Undang-Undang MD 3 ini, wewenang DPR ini tidak lagi berkutat pada urusan legislasi. Jadi kewenangan ini sudah berkembang bahkan sampai menjangkau sebagian urusan dari eksekutif. Nah, itu. Jadi dalam beberapa hal Presiden sebagai pimpinan eksekutif itu harus berkonsultasi, harus meminta pertimbangan dan meminta persetujuan kepada DPR. Ya, berdasarkan desain semacam ini, maka saat ini sistem di Indonesia itu banyak dinilai sebagai legislatif heavy. Jadi sistem politik yang memberi ruang yang lebih besar kepada lembaga legislatif dibandingkan lembaga eksekutif. Dalam menjalankan wewenang-wewenang yang tadi saya sebutkan di pasal 70 tadi, DPR itu berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR. Jadi DPR punya kewenangan untuk melakukan pemanggilan, untuk dimintai keterangan. Dan terkait dengan itu, setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR. Jika orang yang dipanggil tersebut tidak hadir saat dipanggil 3 kali secara berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan dan dengan bantuan dari kepolisian. Di kewenangan memanggil paksa ini saat ini dimunculkan di dalam Undang-Undang MD 3 terbaru ini, dan ini untuk mendukung tugas DPR dalam melakukan pengawasan dengan cara meminta keterangan dari orang-orang yang dianggap bisa memberikan keterangan yang dibutuhkan. Terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut, DPR juga berhak memberikan rekomendasi pada setiap orang melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi di sini dari kinerja pengawasan, dari kinerja terutama di sini pengawasan ya yang dilakukan oleh DPR. Ini DPR berdasarkan Undang MD 3 ini memiliki hak untuk memberikan rekomendasi dan hak tersebut harus ditindaklanjuti. Bagi pejabat pemerintah yang atau pejabat negara yang tidak menindaklanjuti rekomendasi DPR itu maka dapat dikenakan kepada atau DPR bisa mengajukan menggunakan hak interpelasi, hak angket itu untuk menggali lebih lanjut atau menindaklanjuti dari rekomendasi yang diabaikan tersebut. Di sisi lain, DPR juga dapat minta Presiden untuk memberikan sanksi administrasi kepada pejabat negara yang berada dalam lingkungan Presiden yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya kekuasaan atau kewenangan DPR itu menjadi sangat kuat, Jadi dan ini menjadi antitesa dari DPR pada era Orde Baru yang dianggap sebagai tukang stempel, lembaga yang hanya duduk, dengar, diam,
dan hanya bisa berkata iya. Dengan amandemen konstitusi serta Undang-Undang MD3 yang mengatur tentang susunan kedudukan DPR, MPR, DPRD ini, kelembagaan DPR ini menjadi sangat kuat dan sehingga sistem kita saat ini itu banyak dianggap sebagai sistem yang heavy kepada lembaga legislatif. Yang terakhir, hak dan kewajiban anggota DPR. Jadi anggota DPR pada pasal 80 itu memiliki hak untuk mengajukan usul rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administratif, pengawasan, mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihan, dan melakukan sosialisasi undang-undang. Kalau kita lihat hak-hak anggota DPR di sini, ini sebenarnya ada beberapa penambahan hak-hak baru di luar yang sebelumnya diatur dalam undang-undang susunan dan kedudukan MPR DPR. Jadi terutama yang hak yang diatur dalam huruf C dan K, mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Ini sebelumnya tidak ada, dan sebenarnya hak di sini ini lebih terkait pada aspek pembiayaan sebenarnya. Jadi anggota DPR diberi hak, memiliki hak untuk mengusulkan program-program pembangunan untuk dipertimbangkan dan diakomodir oleh pemerintah di program pembangunan yang di daerah pemilihan. Jadi ini untuk melaksanakan fungsi representasi. Pasal 81 diatur tentang kewajiban-kewajiban anggota DPR. Ada cukup banyak di situ kewajibannya, hampir mayoritas normatif, gitu ya. Tapi di sini ada poin penting yang perlu kita garis bawahi, ya, ini kewajiban yang ada di huruf K, yaitu memberikan pertanggungjawaban pada konstituen di daerah pemilihannya. Pertanggungjawaban ini selama ini hanya dilaksanakan bersamaan dengan reses yang diatur di huruf I, tetapi belum ada mekanisme baku yang jelas tentang bagaimana pertanggungjawaban moral dan politis anggota DPR kepada konstituen di daerah pemilihannya ini akan dibuat. Hal ini bisa kita lihat dari praktek selama ini yang hanya memperlihatkan tentang pertanggungjawaban yang dilakukan bersamaan dengan reses itu tadi. Padahal reses itu diatur di kewajiban di huruf I. Jadi ini masih menjadi PR yang besar bagi bangsa kita untuk merumuskan bagaimana sistem pertanggungjawaban moral dan politis anggota DPR kepada konstituennya di daerah pemilihan. Yang terakhir, alat-alat kelengkapan DPR. Ini di pasal 83 kita bisa lihat alat kelengkapan DPR itu ada cukup banyak. Ada pimpinan, badan musyawarah, komisi, balik, dan lain sebagainya. Dari berbagai alat kelengkapan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan ini merupakan satu alat kelengkapan yang baru. Badan akuntabilitas juga, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara ini sempat muncul, kemudian hilang, dan kemudian muncul kembali saat ini. Di luar itu ada fraksi yang diatur di pasal 82. Fraksi ini bukan alat kelengkapan, tapi dia lebih merupakan media konsolidasi anggota DPR berdasarkan partai politik di mana dia berasal, dan fraksi ini
dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi wewenang dan tugas anggota DPR. Jadi dia sebenarnya lebih ke kayak forum konsolidasi gitu, tetapi dilembagakan. Jadi demikian kira-kira penjelasan singkat tentang kelembagaan DPR pada sesi kali ini. Sebenarnya masih cukup banyak hal yang bisa kita diskusikan terkait dengan kelembagaan DPR ini. Kita bisa diskusikan dari aspek hukum tata negara, dari aspek politik maupun dari aspek administrasi. Dari aspek hukum tata negara kita bisa diskusikan dengan membedah satu persatu sebenarnya tugas dan wewenang anggota DPR tersebut. Karena sebenarnya masih cukup banyak pertanyaan, masih cukup banyak kontroversi terkait dengan keberadaan dan tugas serta wewenang DPR yang masih menyisakan tanda tanya, masih menyisakan kritik dan lain sebagainya. Dan itu menjadi tugas kita untuk mendiskusikan lebih lanjut agar bisa menjadi kontribusi pemikiran untuk perbaikan undang-undang MD 3 di masa mendatang. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi mata kuliah Hukum Tata Negara 2 dengan pokok bahasan kelembagaan DPR. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom komentar di channel YouTube ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.